Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Fitri, jurusan Administrasi Perkantoran, kelas AP11, dengan NIM 2021-14007. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fitur pivot table. Jadi, sebelum kita praktekin, kita harus tahu dulu nih pivot table itu kegunaannya untuk apa. Jadi, pivot table ini kegunaan utamanya adalah untuk membuat kesimpulan data, terutama dari tabel data yang relatif kompleks, hingga tabel data tersebut bisa lebih mudah untuk dianalisis ataupun lebih mudah untuk dibaca. Nah, sebelum itu, kita juga harus tahu dulu nih, sebelum kita mengolah ke pivot table, kita juga harus tahu dulu bahwa data yang akan diolah ke pivot table itu adalah sebuah big data. Nah, sebenarnya big data itu apa sih? Jadi, big data adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan terkadang tidak terstruktur. Nah, singkatnya, big data itu kegiatan untuk mengumpulkan sejumlah data yang besar dari berbagai sumber untuk memprediksi, membuat pola, tren, bahkan memodelkan masa depan. Jadi, big data itu adalah file-file mentah ataupun data mentah yang diolah yang kemudian menjadi sebuah sumber informasi. Nah, untuk itu, yuk kita cek video selanjutnya. Oke, jadi di sini sudah ada big data. Di sini ada 1000 lebih data. Di sini adalah data penjualan smartphone dan headphone. Jadi di sini kalian bisa lihat. Nah, kalau seperti ini, rasanya kita sulit untuk menyimpulkan ataupun membaca data-data ini. Jadi, dari itu kita perlu mengolahnya ke pivot table. Nah, sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pivot ini biasa kita bisa menganalisa banyak hal, mencari insight, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari misalnya bos kita, teman kerja kita, manajer, dan lain-lain sebagainya. Misalnya mereka bertanya, berapa sih penjualan HP di tahun 2018 pada bulan Januari misalnya, bulan Mei, dan lain-lain sebagainya. Nah, otomatis jika datanya tersaji dalam bentuk seperti ini, otomatis akan susah kita baca dan susah kita simpulkan, dan juga para pembaca susah untuk mengerti. Nah, dari itu kita bisa menyajikan data ini ke dalam fitur pivot table. Nah, caranya gimana? Nah, oke. Jadi kita akan langsung saja mempraktikkan bagaimana kita mengolah big data ke fitur pivot table agar lebih mudah kita baca dan lebih mudah disimpulkan. Oke, pertama-tama kita siapkan datanya seperti ini, data mentahnya. Kemudian kita blok semua datanya, Ctrl A. Kemudian kita pergi ke tab Insert. Oke, yang ini, klik. Lalu kita ke menu pivot table, yang ini yang paling kiri ya. Oke, kita klik. Oke, di jendela ini ada muncul dua pilihan, mau new worksheet maupun existing worksheet. Jadi di new worksheet ini, ketika kita memilih ini, maka kita akan pindah ke worksheet yang baru. Jika kita memilih existing worksheet, maka kita akan di sheet yang sama, di sheet yang ini. Tapi di sini saya akan menggunakan new worksheet. Pilih new worksheet, lalu tekan OK. Nah, di sini sudah muncul nih jendela atau window pivot table dan pivot table fields. Oke, di sini juga sudah ada 4
4 fields yang dimana nanti kita misalnya mau simpan namanya di kolom atau di rows, itu tergantung dari kemauan dari masing-masing kalian. Oke, di sini saya akan mencoba, di sini saya akan praktikkan, saya akan menempatkan model name. Model name kita tarik, di sini model name, lalu kita tarik ke row. Lalu kita pilih apa ya? Lalu kita pilih brand lagi, brand ke row juga, saya simpannya di situ. Kemudian saya pilih price ke values, lalu saya pilih date ke kolom. Jangan ke kolom deh. Oke, di sini saya hanya memilih 3, yaitu model name, brand, dan price. Jadi harganya seperti ini. Modelnya seperti ini. Di sini ada merek, semua merek handphone dan headphone. Terus di sini kita bisa di sum of price, kita pilih tanda segitiga terbalik ini, pilih, lalu kita ke value fat setting. Oke, lalu di sini akan muncul window seperti ini, lalu kita klik show values as. Show value as. Klik. Oke. Lalu di kolom ini no calculation, kalian ganti ke of parent row total. Klik. Oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa nih selanjutnya kita membuat diagramnya. Nah, di sini kalian pilih insert, tab insert, lalu pilih recommended chart. Lalu pilih P. Saya di sini maunya diagram lingkaran ya. Di sini terserah kalian mau memilih diagram apa. Di sini saya akan memilih diagram lingkaran. Lalu saya memilih model yang terakhir ini. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul diagramnya. Kita perbesar biar semuanya datanya bisa terbaca. Oke. Nah, seperti ini nih, kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya kita mau tahu nih kalau di sini sebelumnya kita bisa baca ya, kalau warna biru itu A3S Oppo, warna orange itu Galaxy J2, kemudian warna abu-abu itu Galaxy S10 dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat, misalnya kita cuman mau lihat apa ya? Misalnya cuman kita mau lihat Galaxy J2 aja. Nah, bisa pilih nih di sini Galaxy J2. Kemudian oke. Nah, di sini seperti ini nih. Semua juga berubah. Mau pilih misalnya kita mau bandingkan penjualan iPhone XS dan iPhone XS Max. Kita bisa memilih 2. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat kan perbandingannya, dan juga bisa kalian lihat di sini perubahan tabelnya. Di situ semuanya mengikuti apapun pilihan kita di sini. Kita bisa mengaturnya di sini. Nah, kita setting semuanya. Oke, kita kembalikan seperti semula. Oke. Lalu sekarang kita akan melihat bulan penjualan pada setiap bulan di tahun 2018 itu. Nah, kita pertama kita klik insert time,
Di sini ya, di tab Pivot Chart Analysis, lalu kita pilih Insert Timeline, klik, lalu centang date, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, di sini sudah muncul nih jendela bulannya di tahun 2018. Nah, misalnya kita mau lihat nih dari bulan Januari apa saja sih yang terjual. Jadi kita lihat nih, kita tinggal klik aja Januari. Nah, di sini sudah di sini sudah berubah ya. Coba kita lihat Januari dan Februari. Di sini berubah ya setiap persen ataupun sum of price dari semua merek HP maupun headphone. Di sini berubah. Misalnya di sini kita mau lihat model name-nya. Misalnya kita lihat dulu iPhone XS. Oke. Nah, di sini berubah. Kemudian coba kita lihat di bulan Januari aja. Berapa? Nah, di Januari itu kita bisa lihat bandingkan bahwa oh iya dari sekian jadi di bulan Januari itu iPhone XS-nya terjual 37,35%. iPhone XS Max-nya itu terjual 62,65%. Kita bisa lihat di situ ya. Kemudian di Februari bisa lihat juga Maret. Jadi semuanya itu baru sum of price-nya itu berubah mengikuti bulan yang kita ingin ketahui ataupun yang ingin kita baca. Nah, inilah gunanya dari pivot table. Itu akan memudahkan kita untuk membaca data yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin lihat lagi antara Galaxy J2 dan Galaxy S10 Plus. Nah, kita centang lagi nih dua-duanya. Oke, nah di sini berubah juga. Di birunya itu Galaxy J2, di orange itu Galaxy S10. Di sini bisa juga kita lihat. Misalnya kita mau lihat di bulan Agustus. Nah, bisa dilihat kan bahwa Galaxy J2 Core itu terjual sekitar 3,97%, sedangkan Galaxy S10 Plus itu terjual 96,03%. Begitupun seterusnya untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, coba kita kembalikan ke semula. Select all ya. Oke. Nah, di sini semuanya ada nih. Kita coba lihat di bulan November, sekian persen. Desember, sekian persen. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman, kalau misalnya kita memilih bulannya di sini, otomatis table ini akan berubah sesuai dengan hasil penjualannya di bulan tersebut. Begitupun dengan diagram lingkaran ini, itu akan menyesuaikan. Otomatis misalnya nih, bos kita bertanya, berapa sih penjualan handphone di bulan Januari? Nah, kita bisa klik aja Januari. Nah, oh iya bos, kita jawab nih, oh iya bos, ini terjual misalnya Oppo A3s itu 1,37%, Galaxy J2 Core itu 1,30%. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan data bahwa dari setiap bulan ke bulannya itu apa sih yang penjualan kita itu meningkat ataupun menurun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan bertemu di video selanjutnya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itulah tadi video tutorial tentang bagaimana kita mengolah sebuah big data ke fitur pivot table, diagram, dan tabel. Jadi semoga ini bermanfaat dan memudahkan para pembacanya untuk membaca informasi yang kita sajikan. Terima kasih. Dah.